Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya membuat video bagaimana mengaplikasikan perintah-perintah DDL. Nah, video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah SBD, Sistem Basis Data. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Pak Rudi Bambang, dosen STIMIK Bandung. Karena dari beliau, saya banyak termotivasi. Gitu. Nah, langsung saja untuk mengaplikasikan perintah-perintah DDL. Di sini saya menggunakan aplikasi SQLIO Pro 64 sesuai dengan laptop saya. Itu menggunakan Windows 10 64 bit gitu. Dan SQLIO saya itu sudah terkoneksi ke server lokal. Nah, ini sudah terkoneksi. Dan untuk tutorialnya saya akan sesuaikan dengan tugas dari beliau. Di mana tugas pertama, buatlah database dengan nama kepegawaian. Nah, berarti untuk perintahnya, pertama perintah membuat database. Itu caranya create database. Dan nama database-nya adalah kepegawaian. Ini. Ketika sudah, klik ini atau F9. Nah, klik. Nah, ini sudah memproses dan di sini ada pesan. Satu query sudah dieksekusi dan hasilnya adalah sukses. Tidak ada error, tidak ada warning. Gitu. Maka ketika saya refresh, nah di sini ada database kepegawaian. Ini baru, tidak ada, tabelnya masih kosong dan semua masih kosong. Itu perintah untuk membuat database. Tugas kedua adalah membuat tabel pada database kepegawaian. Di mana nama database, nama tabelnya adalah TB departemen. Nah, saya kopikan saja. Copy. Untuk membuat tabel, perintahnya adalah create table dan nama tabelnya adalah TB departemen. Di mana TB departemen ini mempunyai dua field. Nah, field pertama itu nodef, nomor departemen. Nomor departemen di mana field nomor departemen ini tipenya adalah integer. Integer. Saya-nya tidak ada untuk key primary key. Nah, berarti nodef itu berperan sebagai primary key. Nah, allow nulls dalam artian not nulls. Ini tidak boleh kosong. Not nulls. Oh, jangan lupa untuk field itu harus di dalam kurung. Ini field pertama. Untuk field kedua, itu nmdev, nama departemen. Dimana nama departemen ini tipenya adalah varchar. Kalau nggak salah ini mempunyai size-nya adalah 20 ini tidak primary key karena primary key-nya nodef. Allow nulls. Nah, berarti ini nulls. Nah, jangan lupa tutup dan akhiri dengan titik koma. Nah, ketika sudah, maka saya eksekusi. Nah,
Dan hasilnya satu query eksekusi dan hasilnya adalah satu sukses. 0 error, tidak ada warning. Nah, ketika saya di refresh, nah pada table itu harus ada tabel TB departemen. Nah, ini sudah ada TB departemen. Di mana TB departemen ini mempunyai kolom atau dua kolom. Pertama, no dev nomor departemen, kedua nm dev nama departemen. Nah, ketika sudah, maka perintah selanjutnya adalah menginsert data pada tabel departemen. Nah, ini. Nah, untuk perintah insert, perintah memasukkan data, itu perintahnya adalah insert lalu into, di mana saya memasukkan datanya ke tabel TB departemen. Memasukkan ke field nomor departemen dan nama departemen. Tutup. Isinya value, karena ini lebih dari satu maka values. Isinya 1 10 administrasi. Jadi nomor departemen 10, administration. Jangan lupa tutup titik koma lalu satu saja. Contoh saja ini perintah. Eksekusi error. Saya coba jalankan. Nah, satu query eksekusi dan hasilnya adalah sukses, tidak ada error, tidak ada warning. Nah, ketika sudah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk, nomor departemennya 10, administrasinya 10. Gitu. Agar lebih mudah saya percepat saja di sini ya. Untuk nomor departemen kedua 20 dan nama departemennya adalah engineering. Nah, untuk departemen 30 business. Untuk 40 education consultants. Education dan consultants. 50 HRD dan GA. HRD dan GA. Untuk 60 information system.
information system. Nah, saya save. Nah, ketika sudah, agar lebih yakin, saya cek di localhost php-my-admin. Saya refresh dulu. Dimana tadi saya membuat database, dimana databasenya adalah kepegawaian, dan ini sudah ada. Dimana database kepegawaian itu saya membuat tabel lagi, saya membuat tabel dengan nama TB departemen. Dimana TB departemen ini mempunyai kolom, dan kolomnya dua field. Maksudnya dua field. Satu nama departemen, yang kedua nomor departemen. Saya klik di tabel departemen. Nah, saya sudah isikan 6 data. Nah, di sini sudah masuk. Nah, jadi SQL Yog ini sudah sinkron dengan ini php-my-admin. Nah, ketika sudah, tugas selanjutnya adalah buat tabel baru pada database kepegawaian. Nama tabelnya adalah tabel karyawan. Saya copykan saja. Sama pada tabel. Saya membuat tabel kedua, di mana untuk perintah membuat tabel itu adalah create table, namanya adalah tabel karyawan. Di mana tabel karyawan ini mempunyai field. Pertama, nomor karyawan. Nomor karyawan ini tipenya adalah integer. Integer, tidak mempunyai size dan primary key. Primary key allow nulls ini non checklist, dalam artian not null. Untuk field kedua, nama karyawan, nm car, tipenya adalah varchar. Ini mempunyai size-nya 25. Tidak sebagai primary key, karena primary key itu 1, dan untuk di sini primary key-nya adalah nomor karyawan. Sama not null. Not null. Field ketiga itu tanggal masuk. Untuk tipenya adalah date. Date itu tidak mempunyai size. Untuk primary key-nya juga tidak. Allow nulls ini non checklist, dalam artian not null. Jabatan, untuk field keempat itu jabatan. Varchar, tipe datanya adalah varchar. Size-nya 30. Allow nulls-nya ini checklist. Nah, berarti ini null. Lalu
Field kelima itu komisi. Nah, komisi untuk tipe datanya integer. Mempunyai say. Oh tidak, allow nullsnya tidak juga, berarti not nulls. Selanjutnya gaji. Ini tipe datanya float. Low nulls, yes. Nah, berarti ini null. Selanjutnya adalah nomor manager. Nomor manager untuk tipe datanya adalah integer. Integer tidak mempunyai say, juga not null. Untuk selanjutnya nomor departemen karyawan. Nah, untuk nomor departemen karyawan tipe datanya adalah integer. Dan allow nullsnya checklist ini berarti null. Nah, ketika sudah, jangan lupa untuk field itu harus dalam kurung. Nah, ketika sudah, jangan lupa titik koma. Nah, ketika sudah, saya akan coba eksekusi. Klik eksekusi. Nah, di sini sudah ada pesan message-nya. Satu query itu sudah tereksekusi. Hasilnya satu sukses, tidak ada error, tidak ada warning. Nah, ketika sudah, saya akan refresh. Nah, ketika sudah di refresh, saya itu membuat tabel bernama tabel karyawan. Nah, ini sudah ada. Nah, ketika sudah, di mana tabel karyawan ini mempunyai kolom atau filenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah ada sampai dengan nomor departemen karyawan. Nah, ini. Nah, ketika sudah, maka untuk tugas selanjutnya adalah isikan data-data berikut pada tabel karyawan. Nah, perintahnya sama seperti tadi, itu dengan perintahnya insert into, lalu tabelnya mana. Ini kan tabelnya tabel karyawan, lalu dalam kurung itu masukkan nama filenya. Nah, tutup, lalu value, karena ini kan lebih dari satu, ini ada nomor karyawan, nama karyawan, tanggal masuk, itu values. Masukkan dalam kurung, lalu masukkan datanya. Berarti pertama nomor karyawan. Nah, berarti nomor karyawannya mah berapa? Isikan di situ. Jangan lupa koma, lalu masukkan untuk data kedua, yaitu nama karyawan. Sampai akhir, tutup, lalu titik koma, lalu eksekusi. Nah, seperti itu. Sama. Agar mempersingkat waktu, nah, saya akan isi di sini ya. Dimana nomor karyawan, di sini kan tugasnya isikan data-data berikut pada tabel karyawan. Dimana nomor 1, 2, 3 berarti ada 3, 1, 2, 3. Nama karyawannya pertama itu hari, bukan minggu, tapi hari. Itu hari. Oh, ini nama karyawan ya, bukan hari, bukan bulan, bukan minggu, atau bukan tahun. Tanggal masuknya ini, formatnya seperti ini di dalam database. Untuk jabatan hari itu sebagai direktur.
direktur, komisinya 5.000. Oh, komisinya 10. Komisinya 10, gajinya 5.000. Untuk nomor manajernya tidak ada. Untuk nomor departemen karyawan 10. Yang kedua, nama karyawannya adalah Sakinah Mawadah Warohmah. Sakinah, tanggal masuknya tuh, jabatannya itu wakil direktur. Untuk komisinya 10. Gajinya 4.500. Nomor manajer 1. Nomor departemen 10. Yang ketiga, nama karyawannya adalah Yana S. Tanggal masuknya ini. Jabatannya engineering. Komisi 10. Gaji 2.500. Untuk nomor manajernya 2. Nomornya 20 kalau nggak salah. Ya 20. Nah, saya save. Nah, ketika sudah, saya cek di PHP My Admin. Nah, ini saya cek, refresh dulu. Nah, tadi saya membuat table baru, di mana table baru itu pada database kepegawaian. Nah, ini. Nah, ini ada table karyawan, di mana table karyawan saya membuat tadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 field, dimana field ini saya memasukkan datanya 3 1 2 3 ya, nah, S gitu. Nah, ini sudah masuk, ini sudah sinkron ya. Nah, untuk tugas selanjutnya itu adalah ubah field nama karyawan ini pada tabel karyawan. Nah, jadi pada tabel karyawan saya ubah pada field NM karyawan itu hanya size-nya saja. Berarti target pengubahannya itu pada size ya, pada size ini. Itu kan asalnya 25 nih. Nah, ubah size-nya menjadi 30. Jadi ukuran memasukkan datanya harus 30 maksimal. Itu karyawan pada table. Nah, untuk perintah ubah itu menggunakan perintah alter pada table karyawan. Menggunakan perintah alter itu pada table karyawan.
tabel karyawan, lalu perintahnya adalah kita menggunakan size. Untuk menggunakan size perintah nanti lupa lagi. Untuk mengubah modify dimana modify-nya pada tabel karyawan itu saya akan memodifikasi tabel karyawan pada pada nama karyawan mengubahnya. Ini masih varchar ya. Oh iya, varchar. Nah, untuk size-nya 30. Nah, saya akan eksekusi query. Nah, ini satu query eksekusi dan hasilnya sukses, tidak ada error, tidak ada warning. Nah, ini kan masih 25 karena saya belum refresh. Nah, saya akan refresh dulu. Nah, ketika sudah di refresh, pada tabel karyawan, pada field nama karyawan itu harus 30 size-nya. Nah, ini sudah 30. Oke. Untuk tugas selanjutnya adalah ubah nama table. Ubah nama table itu dengan menggunakan alter. Ubah nama tabel karyawan menjadi pegawai. Nah, saya akan coba. Alter. Ubah nama tabel karyawan alter tabel karyawan. Nah, ini ubahnya ke pegawai. Saya akan coba dulu. Oh, error. Alter table. Alter. Saya lupa lagi. Mengubah. Rename. Mengubah nama, rename. Ini bukan alter. Rename. Nah, ini saya akan eksekusi. Nah, ini sudah satu sukses. Nah, ketika sudah sukses, ini kan tabel karyawan nih. Nah, saya akan refresh dulu tabel pada, nah ini. Jadi tadi kan asalnya tabel karyawan. Nah, ini sudah rubah namanya menjadi tabel pegawai. Ini mengubah namanya saja. Isinya tetap. Nah, itu. Nah, untuk tugas selanjutnya, ubah nama field. Nah, berarti ini mengubah nama field. Ubah nama, masih kena rename, ubah nama field nmdev, nama departemen. Oh iya, nama departemen. Nah, ini nama departemen. Nama departemen menjadi nama departemen pada tabel departemen. Berarti perintahnya rename
tabel departemen. Kalau rename table departemen ini mengubah nama table. Lupa. Alter table, nama table, mengubah nama kolom. Nah, oh berarti kalau mengubah nama alter table table departemen change. Oh ya change, mengubah. Change yang akan dirubahnya itu fill pada table departemen. Yang akan dirubahnya adalah ini nm dev. Saya akan merubah ke nama departemen, nama dev. Nah, saya coba eksekusi. Oh, satu error. Oh, kalau nggak salah size sama tipe data. Tipe data dan size-nya itu harus dimasukkan. Dimana tadi tipe datanya nama departemen itu pasti varchar. Size-nya varchar size-nya 20. Kalau ini nah masih sama, size-nya masih 30 dan ini masih 20 dan tipe datanya masih varchar 30. Nah, saya coba eksekusi. Nah, misalnya satu query itu sudah tereksekusi dan hasilnya sukses. Nah, seperti itu ya. Nah, saya akan coba refresh. Ini kan asalnya nmdev. Maka saya akan refresh. Pada table departemen pada kolom. Nah, tadi kan asalnya nmdev. Allahu Akbar, ya itu jadi 30. Nah, ini ya. Yang penting perintahnya seperti inilah ya, 20. Nah, perintahnya 20. Nah, pada tabel departemen bukan 20, kalau nggak salah 20. Nah, 20 ya. Oh, beda lagi perintah. Nah, perintahnya tadi tuh ya. Kalau ini perintahnya untuk mengubah nama table tuh ya. Nah, gak apa-apa lah. Untuk size-nya 30. Ini hanya mengaplikasikan perintahnya saja. Jadi untuk mengubah nama field, pada table, perintahnya dengan alter table. Lalu tabelnya apa? Lalu masukkan perintah change. Change itu mengubah ya. Mengubah fieldnya apa yang akan dirubah? Masukkan. Lalu dengan apa? Nah, ini masukkan. Jangan lupa tipe data dan juga size-nya harus dimasukkan. Gitu. Nah, sudah. Lalu nah, ke-9 berarti ini yang terakhir.
hapus tabel departemen, hapus tabel departemen, hapus tabel pegawai, hapus database pegawaian. Nah, jadi ini menghapus semua. Sebenarnya ketika memasukkan perintah hapus database, ya si tabel departemen dan pegawai ini akan otomatis terhapus gitu. Nah, saya akan mengaplikasikan perintah dari hapus tabel ya, hapus tabel departemen. Perintahnya adalah drop table, masukkan tabelnya. Saya pertama akan menghapus dulu tabel departemen. Nah, ini. Lalu eksekusi. Nah, ini sudah sukses. Maka ketika saya refresh, tabel ini harus sudah tidak ada. Nah, ini sudah tidak ada. Sama, untuk menghapus tabel kedua, saya akan menghapus tabel pegawai. Nah, ketika saya eksekusi, nah, hasilnya sudah. Ketika saya refresh, tabel ini harus sudah tidak ada. Refresh, nah tidak ada. Itu sudah kosong. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menghapus database-nya. Nah, ini kan masih ada nih database-nya dengan nama kepegawaian. Saya akan hapus database-nya dengan perintah drop database, masukkan nama database-nya. Ini saya akan menghapus database kepegawaian. Saya akan eksekusi. Nah, satu query eksekusi dan satu sukses. Tidak ada error, tidak ada warning. Maka ketika saya refresh server lokal saya, maka database kepegawaian ini harus tidak ada. Nah, saya refresh. Nah, database kepegawaian itu sudah terhapus, sudah terdrop. Gitu. Seketika saya cek di PHP My Admin, nah ini semua harus terhapus. Database kepegawaian, tabel departemen, tabel karyawan ini harus terhapus berikut dengan fill dan recordnya. Itu. Saya refresh. Nah, itu sudah tidak ada. Nah, berikut mengaplikasikan perintah-perintah dari DDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.